Alkisah di keheningan malam, suatu malam yang sunyi di sebuah kota megapolitan, Paris, Prancis. Di tengah-tengah suatu gang yang sempit, terdengar lagu-lagu Natal. Ya, karena memang saat itu adalah mendekati Natal seperti pada suasana malam hari ini, tapi tentunya di sana lebih dingin daripada tadi. Dari kejauhan terlihat seorang gadis, mungkin yang pasti dia adalah seorang wanita berjalan. Wanita yang berjalan, ketika kita melihat dari jauh dan terlihat siluetnya aja atau bayangannya saja, maka kan terlihat bahwa badan wanita itu lebih besar daripada ukuran wanita-wanita pada umumnya, atau dengan kata lain, gitu ya. Tidak bermaksud menyinggung yang ada di sini. Maksud saya sendiri juga wanita itu terus berjalan, dan ketika jika kita ada di situ dan kita melihatnya, ternyata itu semua salah. Apa yang kita lihat dari siluetnya itu semuanya salah. Dia tidak gemuk sebenarnya, sama sekali tidak gemuk. Bahkan jika kita melihat batas antara kulit dan juga tulangnya, nyaris tidak ada daging yang membatasi. Bisa dibayangkan seperti apa? Beliau kurus. Tapi yang membuatnya gemuk itu apa? Barang-barang bawaannya. Wanita itu berjalan dengan membawa barang-barang bawaannya. Bawaannya sangat banyak sekali. Di situ ada bajunya, ada celananya, yang pasti berhubungan dengan pakaiannya. Dan juga ada tempat yang bisa digunakan untuk tidur, misalnya seperti kardus ataupun styrofoam, gabus dan lain sebagainya. Di bawah juga dalam satu pakaiannya dia yang besar. Dia bawa, dia berjalan dengan sedikit sempoyongan karena berat dan mungkin haus. Dia berjalan, tapi pada suatu titik dia tersenyum. Apa yang buat dia tersenyum? Ternyata dia melihat suatu galeri pakaian yang sangat besar di Paris. Kita tahu di Paris sangat terkenal sebagai kota model, ya. Kota model sana banyak beragam pakaian yang di sana bisa ditemukan, dan itu adalah salah satu galeri yang terbesar di Paris. Dia melihat, dengan luar biasa, dia terpukau dengan apa yang ada di dalam etalase, yang ada di balik kaca yang membatasi galeri tersebut. Kemudian dia berusaha masuk. Galeri itu dilapisi oleh karpet gitu ya, layaknya galeri-galeri Eropa lainnya. Di sana karpet yang steril tentunya. Dan apa yang terjadi? Orang itu masuk. Satu langkah, dua langkah, sampai berikutnya dia masuk dan mulai memegang baju di sana. Dan yang anehnya tidak ada satpam ataupun pelayan yang mencegah dia untuk masuk. Karena jika dibayangkan karpetnya itu aja sudah bersih, apalagi pakaiannya yang dia pegang. Pakaian yang dia pegang tentunya akan tercemar oleh tangan-tangannya dia. Karena dia adalah seorang pemulung. Kalau di Indonesia, di sana dia terpaksa sebagai pemulung karena misalkan ekonomi krisis moneter di Eropa akhirnya dia masuk dengan seperti kita layaknya kalau ada di toko baju, dia memakai bajunya, coba bajunya, dia membagi pelayan yang ada, salah satu pelayan yang ada di situ, dengan manisnya pelayan, dengan senyum ramah menyapa si pelanggan istimewanya yang dia, yaitu si pemulung. Sungguh ironi ketika dia melihat, kemudian, apakah ini cocok buat aku, Bang? Cocok gak kira-kira? Wah, sebentar Bu, sebentar. Sepertinya ini agak kebesaran buat Ibu.
Coba saya pilihkan yang lainnya, coba saya pilihkan yang lainnya. Pelayan itu dengan sigapnya memilihkan baju yang lain dengan ukuran yang lain. Ketika dia pilihkan, wah ini pas Bu, tapi sepertinya warnanya kurang cocok sama itu. Justru pelayan itu berusaha melayani si pemulung tadi. Dicobakan di kamar pas, oh ternyata cocok. Dia keluar dengan anggunnya seperti Pak Tano misalnya kalau mencoba baju dari di toko baju ya, di Matahari mungkin. Mencoba keluar dengan bajunya, wah sangat luar biasa. Dia begitu, pelayan itu berjak kagum, mengajukan dua jempolnya, memuji, tidak ada kata-kata sedikit pun hinaan, meskipun di kanan kirinya pengunjung lainnya ngerasani, seperti kita semua biasanya ya. Kalau ada di gereja pun mungkin ada yang ngerasani gitu ya. Dan di situ dia ngerasani, gitu Pak, ngapain mau masuk itu, kan kotor itu karpetnya, bajunya apa lagi? Akhirnya dan dicobanya cocok. Pelayan itu tidak menghiraukan apa yang ada di kanan kirinya, cocok pas. Langsung saja. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah itu? Apakah si pemulung itu mengambil baju itu kemudian membelinya, atau apakah si pelayan itu memberi bajunya itu dengan gratis? Dua-duanya salah. Bukan itu yang terjadi. Tapi pemulung itu meletakkan baju itu memberikan kepada si pelayan. Pelayan mengembalikan baju itu ke etalasenya, ke tempatnya. Tapi apa yang terjadi di situ? Terjadi suatu perubahan yang sangat drastis dari paras muka si pemulung jadi lebih sukacita. Dia pede, yang tadinya jalan membungkuk, dia keluar dari galeri itu dengan membusungkan dada. Dia tersenyum lebar-lebar, tidak gila, tapi dia tersenyum lebar-lebar. Dengan bangganya dia keluar dari galeri itu dengan membawa suatu kepuasan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi si pelayan? Pelayan itu tetap mengembalikan bajunya itu kembali ke tempatnya. Dia kembali bekerja lagi melayani pengunjung yang lainnya. Seakan-akan tidak terjadi suatu apa-apa yang sebelumnya. Dan ketika ada pengunjung yang datang masuk, bahkan pada saat itu pengunjung itu membuat keramaian sehingga ada wartawan yang datang. Ketika pelayan ditanya, "Loh, kenapa Anda melayani pemulung itu? Bukankah itu akan membuang waktu Anda untuk bekerja di sini?" Yang sebenarnya menawarkan bajunya. Selain itu akan mengotori galeri ini, ya, akan membuat tagihan laundry akan bertambah karena baju itu akan kembali dicuci pastinya karena dibekas baunya dari pemulung itu. Si pelayan itu menjawab, itu bukan suatu perkara buat saya, karena saya ada di sini hanya satu bertujuan untuk melayani semua pengunjung yang ada di sini, siapapun. Ya, itulah yang terjadi ketika dan apa yang terjadi 1 tahun kemudian pada galeri itu memperoleh keuntungan sebesar 80% dari tahun sebelumnya. Itu yang terjadi di suatu galeri yang terkenal di Paris, saya belum menyebutkannya, dan itu suatu kejadian nyata yang terjadi beberapa tahun yang lalu seiring dengan krisis moneter yang melanda Prancis. Tapi bukan itu intinya. Tapi pada saat ini mungkin kita bisa merenungkan buat siapakah Natal itu? Apakah buat kita yang bisa berfoya-foya? Apakah hanya kita yang merasakan dengan makan-makan yang nikmat? Tapi arti Natal buat seorang beda-beda, termasuk pemulung itu tadi. Suatu kebanggaan ketika dia sudah bisa disejajarkan saja dengan orang-orang borjuis yang ada di galeri, orang-orang kaya yang ada di galeri itu. Itu adalah suatu penghargaan yang luar biasa buat si pemulung. Dan bagi si pelayan, itu adalah tugasnya dan itu adalah tujuannya dia berada di situ. Dan dia juga memperoleh suatu arti Natal, yaitu melayani sesamanya, siapapun tidak peduli. Dan dimanakah kita pada situasi saat itu?
Apakah kita sebagai pemulung, atau kita sebagai pelayan-pelayan, ataukah kita sebagai orang-orang yang suka ngerumpi yang sebelah-sebelahnya, atau kita hanya sebagai penonton aja yang mendengarkan cerita pada malam hari ini. Kita tidak melakukan apa-apa, hanya mendengarkan aja, pulang, tidur, besok lupa lagi. Itu kembali pada kita semua. Ya, semoga kita bisa kembali seperti anak kecil yang selalu merindukan salju, putihnya salju, seperti putihnya kasih Yesus, dan juga mulai belajar berbagi seperti anak-anak yang berbagi kartu Natal di hari Natal, seperti kita yang bisa berbagi dengan sesama kita. White Christmas. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. When the treetops glisten and children listen to hear sleigh bell in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas cards I write. May your day be merry and bright, and may all your Christmases be white.